Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Breaking News Seman Sayang. Saya Mutiara Ma'arum. Di kesempatan kali ini akan membahas mengenai perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi di Indonesia, di mana pada zaman sekarang telah banyak berkembang teknologi-teknologi modern yang dapat membantu kegiatan kita semua sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ada reporter kami yang akan menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi di Indonesia. Tahukah kalian, pertumbuhan iptek sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Awal mula perkembangan iptek di Indonesia terjadi setelah Belanda memperkenalkan persenjataan modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur kepada rakyat pribumi. Setelah proklamasi kemerdekaan, perkembangan iptek sangat memberikan dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Lantas, bagaimana secara perkembangan iptek di Indonesia? Perkembangan iptek di Indonesia jauh lebih terlihat setelah bangsa penjajah menyingkir dari Nusantara. Hal ini didorong dengan terbukanya segala akses untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, serta teknologi bagi masyarakat Indonesia. Sedikit demi sedikit, rakyat Indonesia mulai belajar di sekolah. Bekal ilmu tersebut, rakyat Indonesia mulai mengembangkan iptek di Indonesia. Pada tahun 1962, televisi mulai diperkenalkan di Indonesia. Bermula dari siaran televisi Republik Indonesia TVRI, kemudian disusul banyaknya siaran televisi swasta lainnya. Pada tanggal 23 Agustus 1967, perkembangan iptek di Indonesia maju dengan didirikannya Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Selain LIPI, Indonesia juga memiliki satelit yang bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Satelit ini dibangun sejak 1974 dan diselesaikan pada 1976. Dengan satelit ini, Indonesia dapat mengakses berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, dan telepon. Jauh sebelum smartphone lahir, teknologi telepon seluler yang muncul pada tahun 1990. Tetapi fungsinya hanya sebatas menerima panggilan dan mengirim sebuah pesan saja. Mulanya, telepon seluler di Indonesia memiliki sistem teknologi Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Namun karena adanya kelemahan sinyal di mana tidak dapat dijangkau daerah terpencil, maka sistemnya berubah menjadi Global System Mobile atau GSM. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangannya iptek, sesudah abad 20, telepon seluler sudah jauh lebih modern. Sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone yang tidak hanya dapat menerima panggilan dan mengirim pesan saja, tetapi sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Perkembangan iptek di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan internet. Salah satu contoh penggunaan jaringan internet ialah untuk mengakses elektronik atau email, chatting, video call, dan berbagai macam fitur melalui smartphone ataupun perangkat lainnya. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even. Itulah perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi pada era zaman sekarang, di mana semua kegiatan manusia dapat dilakukan dengan mudah. Semoga perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi ini bisa dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar, sehingga dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada berita sekilas Breaking News Seman Sayang. Saksikan berita-berita lain di Breaking News Seman Sayang pada lain hari. Kesempatan kali ini saya undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.